Ini Randy kan di Persebaya dikenal dagel. Sering menghidupkan suasana dengan banyolan. Oleh teko ndi ilmu dagel iki? Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Bertemu lagi dengan saya Miftahul Fahamzah di kanal YouTube pribadi saya Oma Bal-Balan. Sore ini bertemu dengan Randy Irwan Saputra, Kapten Rolas Rawon. Ya apa kabar Ren? Alhamdulillah. Saya api-api. Gak tahu main bal-balan suwe yo? Iya. Terus main dolo-dolo nang lapangan ya Mas. Head coach. Oh iya nih, head coach ini. Wis siap pensiun apa Ren? Wah, ngawur aja sih. Konsen nang iku Mas. Pemainnya lah sih. Oh. Karena bayarannya pemain luwih larang. Iya. Kan Gus lisensi C, wis head coach. Kelut Putra, makanya tak kira bae wis siap-siap pensiun. Enggak. Lek durung pensiun, ini kan ngomong soal Randy Irwan, ngomong soal karir pemainnya lah. Seingat saya itu kan Randy ini sempat frustasi mau nggak bermain bola karena kecil latihan di Kelut ya. Kelut Putra, Cahaya Muda. Terus ke Mitra Surabaya. Di situ sempat ke Probolinggo ya. Probolinggo. Ikut seleksi diklat tapi nggak masuk dan sempat frustasi drop. Iya. Ceritanya apa itu? Iya, jenenge menungso, lika-liku. Ya, tapi itu sih Mas. Kalau saya sih memang awalnya sepak bola, cuma kelas SMP itu saya gabungkan sepak takraw. Itu belum ada futsal. Baru SMA kan futsal. Jadi ini takraw bal-balan futsal sampai perguruan tinggi. Nah, setelah itu perguruan tinggi itu aku ikut futsal juga. Itu futsal, tapi sempat seleksi di itu ke diklat apa ya? Diklat Trisula apa Tritunggal itu? Tritunggal ya. Iya, Probolinggo. Waktu itu aku SMA kelas 1. Nah, kelas 1 SMA ada 2 orang di kampung saya. Itu dari Klagen, keluarganya Kutusto Nawawi. Dua-duanya keterima di sana seleksi. Akhirnya dapat 2 minggu saya disuruh ke sana seleksi diantar orang tua. Pertama kali naik sepeda motor sama ayah, yang kedua sama mobil sewa gitu. Ayah sewa karena kan agak lama 3 hari. Akhirnya ya tidurnya di mobil. Tidur di mobil 3 hari. Sambil turunin yang mobil. Turun nang mobil Mas. Iku mobil Cherry wis wapi pisan nyewa mobil Cherry jare ayah cek iso turun nang mobil. Iya, akhirnya ya wis sekalian pengumuman enggak katut. Gagal. Enggak lolos. Akhirnya 2 yang lolos dari Klagen. Dua yang lolos. Akhirnya ya itu orang tua khususnya ibu, ya udah kamu sekolah aja gitu. Itu mau kuliah juga kan, kamu mikir masa depan aja, nanti sekolah yang tinggi nanti wis tak biayai gitu-gitu. Orang tua namanya orang tua mungkin punya pemikiran lain karena kakak saya waktu itu udah kuliah di kesehatan kayak apa ya, perawat gitu loh, kedokteran di RSAL Dokter Ramelan. Akhirnya masa kalah sama kakakmu mbakmu. Ya udah saya ngikuti sampai saya kuliah, tapi kuliah saya juga melewati masih tetap di olahraga walaupun saya tetap ada sempat putus asa karena orang tua nggak ngizinin, karena ya doa orang tua kan kadang-kadang ya dicari. Jadi seleksi di junior Liga Bogasari dulu itu hanya 1 hari dah coret. Terus liga apa ya dulu ya, usia 15-16 coret 3 kali saya gitu. Di Persebaya itu
itu gagal istilahnya. Kan dulu seleksi kan orang 100, 200 gitu kan. Udah gelombang pertama udah gagal saya. Mungkin ya postur pertama. Postur. Ya dulu kan memang dikirim sama pelatih mitra almarhum Pak Eko itu. Jadi ya beliau yang terus memantau saya sejak kecil. Akhirnya di situ saya menemukan futsal, cinta sama futsal di perguruan tinggi. Saya lulusnya bukan karena sepak bola di UNESA, justru sepak takraw. Pak Arif Bulgini, udah kamu masuk takraw aja. Saya taunya kamu takraw gitu, mewakili Kabupaten Sidoarjo kan. Akhirnya ya Pak, saya siap gitu. Udah kamu nggak usah lewat lain-lain, teman saya mitra semua lewat jalur sepak bola. Jadi saya aja yang lewat sepak takraw. Alhamdulillah diterima tahun 2004-2005 kalau nggak salah. Ya itu akhirnya di situ ada turnamen futsal seluruh Indonesia, Gilmi Futsalisme. Dulu masih dipantau sama pemain timnas, sekarang komentator handal Bung Veve. Ya itu sama pelatihnya timnas yang juara itu Coach Justin. Itu awal pertama saya nyabet pemain gelar pemain terbaik sama top skor. Di situ mulai dilirik sama Persebaya. Tapi di futsalnya ya? Enggak, di sepak bolanya. Karena di situ waktu saya futsal final dapat itu ada Abah Mursid, Effendi, terus Pak Wawali waktu itu masih megang Bu Indah Kurnia, Pak Saleh Hanifah. Beliau-beliau ini diundang oleh futsal itu. Jadi beliau lihat, tuh kamu hanya pemain futsal bukan pemain bola. Ditanya saya setelah nerima trofi, saya ikut mitra Surabaya gitu. Loh kenapa kamu nggak itu Pak Saleh Hanifah dulu nggak ikut kompetisi internal gitu, karena kamu nggak bisa itu sepak bola gitu. Ya saya ikut mitra Pak gitu. Oh iya kita lihat. Akhirnya saya masuk seleksi U23. Istilahnya saya itu terlambat lah, masih sepak bolanya terlambat. Jadi baru usia 23. Sebenarnya kan usia ideal kan 16, 17 gitu. Saya gagal waktu itu. Makanya mungkin dengan kelebihan saya yang saya punya mungkin dari sepak takraw, futsal saya gabungkan, akhirnya ya menemukan skill dari sepak bola itu. Seperti itu. Tapi klub pertama secara profesional malah di Persekam Metro FC ya. Persekam. Arek Sidoarjo sing seneng Persebaya tapi memulainya di Malang di Stadion Kanjuruhan. Iya. Ya apa ceritanya kok neng Persekam waktu itu? Awal itu ditemukan sama Kutaji Santoso. Kutaji yang itu karena pas waktu uji coba kalau nggak salah di Tulungagung, beliau lihat saya main pengganti terus nyetak gol. Ya kamu usia kamu berapa gitu. Di situ masih usia 20 atau 21 gitu loh. Ya itu kalau nggak salah. Akhirnya sama Kutaji, oke, saya ajak kamu ke Persekam gitu. Ya itu awal mulanya ikut Persekam. Nanti di sana banyak pemain-pemain mantan pemain liga-liga gitu. Ternyata pemainnya wah luar biasa waktu itu memang. Mantan pemain Arema semua. Iya. Ya apa detekno awake neng Persekam? Pertama minder, yang pastinya minder. Karena kan klub pertama sepak bola. Yaitu terus yang kedua ketemu mantan pemain liga-liga walaupun waktu itu saya nggak kenal. Sebenarnya cuma cerita aja. Kutaji ada ini, ada apa Kuncoro, ada siapa itu mantan pemain Arema, Nanang itu, Agus Wirya, Rudi Ariantoko gitu-gitu kan. Akhirnya mantan pemain juara liga semua gitu. Ya Kut ngono. Ya saya cuma ngomong sip Kut sip gitu dong. Akhirnya baru datang pertama latihan ya gitu-gitu aja. Salim kayak sama orang tua karena tua-tua semua. Waktu itu saya muda sekali Mas. Paling muda di Persekam. Jadi Kutaji yang ngajak saya paling muda sekali. Yaitu memang kepercayaan ya mungkin dari Kutaji. Akhirnya ya alhamdulillah waktu itu saya paling muda dikasih kesempatan bermain paling banyak. Tapi itu juga ini kan ngerasanya gini Ren. Ya
Randy tadi bilang kan secara postur nggak tinggi, Nggak ideal, ya. kecil kan. Itu sempat minder nggak di perjalanan berikutnya ketika ketemu pemain-pemain gelandang asing besar-besar, terus ketemu back asing besar, minder nggak? Pasti. Tapi belajar pengalaman. Pertama kan di junior ketemu sama pemain senior kan, sering Persebaya U23 sama saya dulu Persebaya U23 sama Persebaya Selection, ada Persebaya Selection kan. Nah, itu ketemu apa? Bejo, Kutuston, gitu-gitu, apa Mursid. Wah, itu ya disikati, Mas. Namanya ya mungkin junior kan, diajar. Ya dari situ mungkin saya belajar, oh mungkin dengan ini kayaknya nambah kecepatan, kayak lari sendiri, speed gitu. Mungkin kalau endurance gitu mungkin saya nggak sebegitu saya lakukan, yang banyak saya sprint karena itu yang mungkin jadi kebutuhan buat saya di sepak bola seperti itu. Ngalano pemain sing luwih gede-gede cak layon ae. Mungkin. Dan juga tertolong ketika masuk Persekam pemain senior semua ya. Iya, senior semua. Mentalnya terasa di sana. Iya, ya alhamdulillah sih Mas. Dari situ kayak apa ya? Pertamanya itu ngerasa jujur aja dulu, wah enak pemain nih. Wes golongan itu kan istilahnya patawara. Ngomong patawara. Akhirnya wes ojo mediren ngono. Askene sing ngajar bal tak kekno awakmu sing ngolang. Ambek Mas Nanang, gelandang dulu sama Mas Nanang. Bagus dia memang kan. Walaupun udah tua umur 40 kalau nggak salah, tapi skillnya masih bagus. Di situ saya contoh kadang ngobrol sama dia. Karena kan saya baru dapat tim, mungkin sering ngobrol ke kamar seperti itu. Dikasih tahu, aku biyen cilik Ren. Tapi musuh wong gede, tapi headinganku ancane dukur. Nah, Nanang itu dulu kan memang nggak tinggi tapi dapat headingannya kelas memang di situ. Tapi saya headingnya sampai sekarang nggak kelas, biasa aja. Nah itu dapat pelanggan karena apa? Nggak takutnya itu ya disupport sama orang-orang. Aku sing nyikat. Awakmu bagian giring. Kadang-kadang diajari sama orang-orang tua itu yang belakang itu. Siapa ya namanya robot itu, akhirnya kamu ngang kotak penalti aja. Kutaji sering gitu, kotak penalti sikat tipe. Makanya sampai sekarang kan mungkin Persebaya sama itu saya sering dapat penalti. Pokoknya mlebu kotak penalti ben kon disikat tipe oleh penalti. Itu kan bukan karena licik, karena kepintaran. Iya, itu dapat ilmu yang bagus lah dari sana. Bukannya mereka ngejari yang jelek, tapi memang itu dalam sepak bola harus seperti itu. Persekam ini juga menarik ya buat kehidupan Randy. Iya, kan klub pertama, dan di klub pertama itu Randy jatuh cinta ini oleh belahan hati. Iya. Yang menjadi istrinya sekarang ini. Ya apa ceritanya itu? Pasti digudoi ya. Kalau nggak salah sih siapa jenis? Vera Isma Putri ya? Iya. Ini kan istrinya Randy ini kalau nggak salah sekretarisnya Persekam waktu itu. Iya. Nah itu digudoi ya Bapak? Arep tanda tangan, nggak digudoi. Enggak sih, itu dapat beberapa bulan setelah kita lolos liga. Itulah istilahnya dari divisi 2 naik divisi 1 waktu itu. Udah lolos kan, udah naik. Akhirnya di Blitar waktu itu main di Blitar lawan PSBK. Ya ketemu dia kan bonus dari dia juga. Kadang terus keperluan apa kayak ini misalnya pengeluaran tentang minta apa seperti jajan mungkin itu kan dari dia. Akhirnya ya pas kita ngobrol di tempat sekretariat di Blitar sama di hotel gitu, tempat kita menginap, akhirnya wah ya itu Kutaji sama Kutaji berdua maropo kan kok deloke ngono seneng ngono. Pertama awalnya ya Kutaji itu, tapi awalnya dalam hati saya masuk arek iki. Ya itu, tapi ya mungkin jodoh ya. Akhirnya Kutaji macokno kon iku gelem ambek Randy ngono.
Aku kan isin-isin Mas, karena gak tahu pacaran kan. Oh iya. Iya. Masuk batang. Iya. Soalnya kan kok konangan bojo. Iku akhirnya ya itu dijodohkan. Wis akhirnya dia ngono. Siki gak top tapi ning kok iku iki iso dadi pemain liga ngono ku Taji ngomong. Setelah momen-momen indah di Persekam ya. Klub pertama jatuh cinta, akhirnya dapat istri dari sana. 2 tahun 2008 oleh momen indah mana ya? PON Jawa Timur dapat emas. Iya. Alhamdulillah di Kalimantan Timur. Iya. Di Kalimantan Timur waktu itu kita ya juara tapi nggak begitu mulus jalannya karena sempat kalah lawan Papua Barat. Iya. Di penyisian grup mau semifinal. Kita kalah pertama dari Papua Barat di penyisian kedua ya, penyisian kedua. Kita penyisian pertama lolos. Di penyisian kedua rebutan semifinal itu hampir nggak lolos. Itu ceritanya itu Pak Haruna marah-marah lawan Papua Barat kalah. Akhirnya lawan Jakarta itu dia bilang, kalian mau naik kapal gitu, perahu gitu. Pulangnya Dibeliin tiket. Kalau kalian mau nggak lolos ini tiket perahu naik kapal. Aduh, nggak bisa tidur semalam. Tapi di waktu itu anak-anak semakin kompak lawan Jakarta, gimana pun caranya harus menang. Draw aja kita nggak lolos. ya. Draw aja nggak lolos, akhirnya alhamdulillah bisa menang. Kalau nggak salah 2-0. Kalau nggak salah waktu itu 2-0. Akhirnya kita juara grup. Ketemu Kalimantan Timur, tuan rumah. Semifinalnya ya. Semifinalnya ketemu Kalimantan Timur, dan di situ juga wah, anak-anak juga bukannya takut karena sempat kita lawan Kalimantan Timur itu 3 kalau nggak 4 uji coba di Batu, di Surabaya waktu itu, karena kan ada Fadil Sausu, mereka kan kebanyakan dari Diklat Kut Fakri Husain itu kalau nggak salah. Diklat Mandau itu sempat lawan saya yang di Persebaya Junior. Waktu itu 23 ketemu mereka juga kesulitan gitu loh. Mereka lebih kompak karena mungkin mereka banyak yang udah lama gabung, ya sudah tahu chemistry-nya seperti itu. Akhirnya ya mungkin anak-anak semakin kompak juga, semakin erat, terus doa-doa kayak ngaji, sholat, iya, sholat bukan hanya 5 waktu. Sholat sunnah pun dilaksanakan sama anak-anak. Iya, sampai segitunya. Mungkin ya kepinginnya sampai juara gitu loh. Karena Pak Haruna mewanti-wanti nggak ada juara tahun ini bersama gitu. Karena kan sebelumnya kan juara bersama Jawa Timur sama Papua. Itu Pak Haruna udah wanti-wanti gitu. Kita udah ngelewati tiket perahu, tinggal lawan Kalimantan Timur. Dia yakin kita ketemu Papua lagi kalau kita menang. Seperti itu. Akhirnya menang kita lawan Kaltim, lawan Kaltim menang. Padahal supporternya itu wah luar biasa Kaltim. Palaran itu penuh sekali, sampai supporternya itu ada bonek di situ. Bonek cuma dikasih 1 kit. Seperti itu sempat tawuran kalau nggak salah. Akhirnya disuruh keluar bonek, tinggal itu aja. Menang 1-0 babak pertama, babak kedua menang 2-0. Berarti gitu. Final wis mantep rasanya pas nang final ketemu final nah, itu. Final yos sejarah Gule Randy Irwan, satu-satunya Gule Randy Irwan. Iya. Wiritane beng. Iya. Itu dari semifinal wiritan. Kan ada Pak Haruna kain ustadz lah, kiai gitu. Kiai mungkin sholat bersama maghrib bisa gitu. Akhirnya disuruh orangnya, udah kita wiritan bersama gitu. Akhirnya saya ingat waktu itu suruh tarmihim 21 kali kalau nggak berapa 99 kali kalau nggak salah. Ya itu tarmihim gitu. Orangnya bilang, yang lucu itu gitu. Orangnya bilang, saya sholat kan di sab paling akhir. Ya, sama Dede Ugo, Juan Revi, Hendro Siswanto gitu. Sing mokong-mokong tak dalam buri. Iya. Ini nanti udah mau sholat, insya Allah kalau kalian kusyuk sholatnya sama witirnya kusyuk gitu, insya Allah kalian besok juara gitu, menang lawan Kaltim dan juara gitu.
Akhirnya kan saya kan ya gitu sama anak-anak kadang-kadang ya serius guyon karena sendukan gitu. Iya kayak arek cilik lah sendu-sendu katanya disuruh-suruh gitu. Dede Ugo itu paling usil dulu juga. Akhirnya saya terminal gitu. Nyetak gol lawan Kaltim, cetak gol saya. Yaitu 2 itu. Saya penyisian nggak cetak gol sama sekali, justru semifinal sama final. Iya. Tendangannya juga waktu semifinal sama final itu yang dibilang nggak jelek, nggak bagus juga ya setengah-setengah lah, setengah matang lah. Jadi itu cetak gol, akhirnya di final juga lebih kusuk lagi. Itu kayaknya Mas Randy itu kemarin kusuk, lebih kusuk lagi insya Allah cetak gol kata ustadznya. Yang anak-anak nggak percaya, karena kan dipikir mana ada serius gitu kan. Tahu saya mungkin ya itu loh, saya serius kok gitu. Ferry kan satu kamar saya, nggak terima dia. Awakmu sholat gak serius ae sok ngegolno. Iku tarmihime sing iku. Nah, ya sampai sekarang. Akhirnya habis sholat siangnya saya kan nggak pernah tidur, Mas. Nggak pernah tidur. Kalau mau main itu siang nggak tidur. Nggak tidur karena apa? Mungkin saya udah malamnya saya habiskan. Jadi jam 8. Apalagi waktu itu Kutaji sama Pak Haruna Sumitro kan HP kumpulkan, yang punya 2, yang punya 1, 3 dikumpulkan. Jadi di box aqua besar itu dikumpulkan jadi 1, di situ udah jam 8 nggak boleh HP-an. Wes itu udah tidur sampai pagi mungkin udah cukup lah bagi saya. Mungkin kebiasaan dari junior nggak pernah tidur siang tapi makan. Jadi Pak Haruna datang, tumben ke mes kita gitu, mes Kaltim. Kok nggak turun kan ngono? Nggak pernah Pak gitu. Ya kok nggak turun kok kuat ngono. Ya mungkin kebiasaan gitu. Saya bilang kebiasaan. Tapi Pak ngilangi kebiasaan. Iya wis karepmu jare ngono. Akhirnya dia nawari, kon kok wis gak ono juara bareng. Eling kan omonganku. Kok njaluk apa final. Nah, itu ada Kutaji datang lagi. Tes mau itu kan Mas. Habis makan siang kan, mau makan siang, mau apa? Meeting pertandingan, susunan pemain. Akhirnya kamu mau apa? Kalau juara gitu. Kutaji, apa TV, apa kulkas gitu. Waktu itu zamannya Mio masih gencar-gencarnya. Oh iya. Saya hanya ngucap aja kan. Batin saya tiger yang nggak cukup bagi saya, terlalu besar. Iya, mungkin tak kasihkan ayah saya kalau tiger. Akhirnya Mio Pak, zamannya Mio Pak. Ya wes gitu, langsung ya wes. Loh, saya kaget. Loh temenan apa Haruna ya gitu. Mau nambujuin. Kok nek gak gelem nek gak percaya karo aku, deloken ya ngono. Omonganku ya ngono. Ya temen apa? Sampe tak tuding-tuding gini. Orang tua tak tuding-tuding. Nah, akhirnya ya temen Ren. Akhirnya meeting Mas, meeting. Dia ini Randy tadi udah saya tanyain. Dia minta Mio. Gitu. Semua saya kasih, dari tukang masak, sopir bis, semua saya kasih gitu. Wah, sawanang Mas. Meeting itu bareng semua, kerungu akhirnya sing tukang masak itu kerungu. Iya, bener itu ada 2 tukang masak dibawa ke sana sama Pak Haruna. Woi, iya gitu. Akhirnya kita kan lebih semangat. Iya. Nah, di situ saya itu bak pertama. Tendangan itu tadi. Ya, tendangan nggak segitu bagus lah kiri. Nangkapnya dia juga saya nggak ngira kalau gol. Mungkin dia gini kolong, pelan-pelan nggak dikejar sama dia. Wah, ini paling kena tarmihin. Pak Haruna langsung saya rangkul ke Pak Haruna kan lari saya ke bench. Jauh kan cetak golnya di gawang sana, benchnya di sini. Lari aja saya saking senengnya kan. Mungkin menang pikiran saya udah Mio ini. Setelah rangkul Pak Haruna langsung, "Cok lali Pak Mio nih Pak." Sambil ketawa Pak Haruna. Itu. Akhirnya selesai. Ya semua nangis, akhirnya Pak Ustadznya datang, Pak Yai. Randy, itu kan itu karena kekusukanmu gitu. Anak-anak wah gitu. Nggak percaya kalau saya kusuk gitu loh. Nah, dari situ dapat emas, akhirnya senang awal karirnya. Dari PON terus perjalanan bergulir ya Ren? Ya. Bergulir ke beberapa klub, akhirnya klub impian isok ke Persebaya musim 2011 ya? Iya, 2010 akhir saya tangan ya. Habis itu sempat pindah lagi dan ke Persebaya. Bagi seorang Randy,
Persebaya itu artinya apa bagi Randy? Kalau bagi saya memang cita-cita dari kecil, karena kan semua pemain profesional yang dari sini, dari Cak Taji, Cak Sutaji, Cak Nurul Huda, sampai Cak Uston, itu Persebaya semua. Bahkan Arif Arianto lebih masuk dulu sama Lucky Wahyu. Iya, itu kan mungkin saya ada pikiran, masa sih apa iki Kaisor mlebu Persebaya, cuma angan-angan aja dulu. Tapi pas dipanggil ke situ, ditelepon, wah kayak nggak percaya gitu loh Mas, suruh pulang dari Mitra Kukar ikut ke Persebaya, ya wis nggak nolak, ya udah langsung aja terbang ke Surabaya. Itu pun suruh nunggu sama Kutaji, udah nggak masuk sini, ini ada Taufik, ada Andi, nanti itu ngono, ada Andi sana kumpul bareng, udah tahu kan mainnya gitu. Akhirnya ya alhamdulillah di situ dapat istilahnya dapat kepercayaan diri lagi lah, karena gimana pun juga dapat dukungan dari bonek pertama, seneng. Wah iya, yang dulunya hanya nonton Cak Uston, Cak Sutaji, sekarang juga dilihat seperti itu. Yang dulunya hanya latihan di Karanggayam, hanya latihan di Gelora 10 November, ternyata sekarang bisa merasakan main di situ. Karena ya pengen main di Gelora 10 November. Pertama itu bukan pengennya main di ke Persebaya, karena dulu kan Mitra di kelas 1. Bukan kelas utama kan, di Karanggayam. Iya, pengen sekali dulu Mitra, sampai pengennya Mitra Surabaya ini ke kelas utama gitu loh. Akhirnya main Gelora 10 November, karena kan kalau dipantau, yang banyak dipantau dari kelas utama. KIM lebih banyak ke Persebaya, Asabak, Suryanaga. Satunya itu apa? Yang gabung sama Suryanaga itu? Apa yang? Ada itu satu lagi. Nah, itu kan pengen sekali. Mimpinya akhirnya itu. Dan ketika terus kan Persebaya sempat dibekukan, main di Persik ya, Persik, Persija, dan balik lagi. Ketika ada tawaran balik lagi, yos, ada gairah itu lagi. Oh iya, kan sampean sing nawarin pertama. Kan sampean itu. Kan dipanggil Pak Azrul dulu, kan sampean yang ngurus saya. Gak enak. Iya itu. Soalnya iki apa? Kontraknya mudun didi. Iya. Itu sih nggak habis pikir, langsung ke situ aja. Karena Persebaya itu ini rumah, ini keluarga ya. Karena yang kedua ya 2016 saya dipanggil lagi untuk ke Persebaya, karena saya rasa saya nyaman di situ. Saya dapat nama keluarga, bisa menghidupin keluarga seperti itu karena di Persebaya. Kalau nggak di Persebaya mungkin nama saya ya biasa-biasa aja. Sekarang kan hanya biasa. Dulu ya di bawahnya biasa lah. Itu sih Mas. Ren, selain Persebaya tadi sing cita-cita kan, termotivasi juga arek-arek Klagen pendahulunya, bahkan yang seumuran sudah lebih dulu ke Persebaya. Ini kan juga menarik kan. Akhirnya Randy Irwan juga masuk tim nasional. Kan kita tahu Klagen sebelumnya ada Nurul Huda, ada Uston Nawawi yang di tim nasional, Arif Arianto, lalu Arif di junior ya 22 kalau nggak salah, terus Lucky dari 17, 19, 23. Akhirnya juga ngerasa gak, aku kudu nih iso neng tim nasional. Iya, karena ya itu tadi kepingin, bukan hanya mimpi, kepingin. Mungkin angan-angan saya, waduh pengen yo kayak Cak Uston, pengen Cak Uda ngono. Dulu kan enak dia. Mungkin latihan di sini saya ambil bola. Enak ya pemain timnas. Nyangoni aku cukup bal 5.000. 5.000 zaman dulu kayak 50.000, 500.000 loh Mas. Iya, Cak Uda itu tenang-tenangnya, makanya Cak Uston, Cak Uda kan tenangnya banter-banter. Nambah sendiri di sini. Awakmu sing bagian Jokowi itu. Jadi ya wes itu mungkin keinginan pengen akhirnya tercapai. Ya itu. Jadi komplit ya, wis melu generasi sebelumnya Klagen akhirnya kelakon kabeh ya. Iya. Persebaya, tim nasional juga. Iya. Nah, iki sebelum pertanyaan terakhir ini. Ini Randy kan di Persebaya dikenal dagel. Sering menghidupkan suasana dengan banyolan. Oleh teko ndi ilmu dagel iki? Itu. Pertamanya dulu sering diajak ayah. Karena kan di Klagen Wilayut itu
sering istilahnya kalau mau puasa itu gladi resiknya desa, gladi resik desa itu bersih-bersih desa itu nanggap ludruk. Itu masih karya budaya, top-topnya karya budaya. Ada Cak Slamet, Cak Trubus, Cak Supali, Cak Kentut, itu saya hafal dari kecil. SD sampai SMA sampai kuliah pun dia kan masih ada. Sekarang kan almarhum Supali sama saya udah nggak, generasinya mungkin ada sekarang karya baru seperti itu. Tapi yang saya idolakan dulu memang Supali, Trubus itu. Jadi saya punya kasetnya, Mas. Banyak. Kasetnya banyak dulu. Segini memang. Beli itu aja saya. Pokoknya ada lewat ke pasar gitu diajak orang tua, wis kan sering nyetel-nyetel kan itu di TV apa itu orang jual kaset itu. Supali. Nah, itu saya beli. Sampai numpuk. Iya benar, saya sampai beli albumnya. Kan ada album itunya buat nyimpen kasetnya. Itu isinya Supali, kaset India, lagu-lagu. Itu aja. Makanya jadi, sering itu sering. Ketularan Supali. Iya, itu sering lihat. Korban utamanya Ovan yo. Ovan. Kalau sekarang ya. Iya, karena ya itu mungkin saya nikah juga nyewa ludruk. Iya, nanggap ludruk gitu. Jadi pas mau akad nikah dadakan sebenarnya. Jadi ya ayah saya sama Pak Swadi itu yang bapaknya Uston itu yang ngelobi langsung ke Mojokerto. Pokoknya aku pengen ludruk gitu. Sekarang kan dari Malang akad nikah di sana, pengen ludruk itu dadakan. Ternyata kan kenal Pak Swadi sama ayah saya kan CS sama itunya ludruknya, iya. Akhirnya oke gitu, bisa akhirnya. Dulu masih murah Mas, 15 juta. Iki nyewa ludruk ya mending orkese. Nih pertanyaan terakhir ini. Kembali ke pertanyaan pertama Mas. Sampai kapan ini akan terus menjadi pemain? Karena kan lisensi C, dulu nggak lisensi B. Kok meskipun belum siap-siap pensiun tapi sampai kapan nih kan wis 33 tahun. Apa mau sampai 40 tahun? Sampai kuat. Sampai dijini wong tua, sampai dijini anak bojo. Tapi juga sudah menyiapkan untuk jalan berikutnya. Ya, seperti itu. Mungkin belajarlah ngelatih. Menarik ini. Itu dulu kawan-kawan obrolan bareng Kapten Rolas. Oh iya sih, sak pertanyaan Kas Res. Lahirmu tanggal 26 April. Kenapa nomor Rolas iku? Iku. Iya. Dia nih. Iya. Karena ngidolano Bapak Fandi Eko. Oh iya. Iku. Karena ben kan Cak Uston gandengane Pak Yusuf Eko Dono. Mainnya pinter orangnya. Iya, itu dulu. Terus zamannya kok kebetulan Danilo. Oh pas juara. Lah itu dulu memang sering kalau babalan kecil cekeran itu Mas, bola plastik gitu kan kalau lewat Danilo saya gitu. Danilo gitu. Akhirnya iya, Danilo kan gitu biasanya anak kecil-kecil dulu kan, seperti itu. Dan ini pas masuk Persebaya kebetulan nomor 12 nggak dipakai, yaitu langsung sama orang pelengkapannya kan, nomor 12 gitu langsung. Karena ada Yusuf Eko Dono. Pak Yusuf Eko Dono sama Danilo Fernando. Siap. Ya. Oke, itu dulu obrolan bareng Randy Irawan kali ini. Selamat sore dan tetap nikmati obrolan di Oma Bal-Balan. Selamat sore, Ren. Sore, Mas Miftah. Siap.